Baik pemirsa Metro TV Lampung, masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Bang Iskandar. Ya, Bang Is, ya. tadi diberikan salah satu contoh yang dilakukan oleh Palembang gitu ya untuk tetap menjalankan ibadah tapi dengan solusinya gitu. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung sendiri dalam menghadapi tantangan di bulan Ramadan ini, Bang Is? Yang jelas Gubernur Lampung, Bapak Arinal Junaidi yang juga sekaligus Ketua Penanganan COVID-19 di Provinsi Lampung kan sangat tegas. Kenapa Lampung itu harus menjadi contoh bagi provinsi lainnya di Indonesia. Lampung itu tidak termasuk 20 provinsi yang hari ini diperpanjang pembatasan skala kecilnya. Ya, kita bersyukur artinya COVID di Lampung ini terkendali baik itu di tingkat provinsi maupun di 13 kabupaten dan 2 kota di Lampung ini. Artinya penegasan-penegasan yang disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID Provinsi yang ditindaklanjuti oleh Bupati dan Wali Kota itu sangat sinergi. Contoh umpama di bulan puasa ini tidak ada buka puasa bersama, juga sahur bersama. Cukup buka puasa dan sahur bersama itu di rumah masing-masing. Tentu pemerintah, kabupaten, juga perusahaan, juga lembaga-lembaga mematuhi aturan ini. Dan ini sangat tegas juga mungkin akan ada larangan bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut. Selain tidak menyelenggarakan buka puasa dan sahur bersama, juga pemerintah provinsi melarang pejabat untuk melakukan sholat tarawih, roadshow istilahnya itu kan, dari daerah ke daerah dan lain-lain. Dan ini juga harus diikuti oleh sampai titik terbawah pemerintahan kelurahan maupun desa. Begitu juga nanti aturan-aturan membayar zakat fitrah maupun sadako juga harus dilakukan tidak secara langsung tapi secara aplikasi. Contoh umpama Badan Amil Zakat Nasional Basnas yang melakukan itu tidak hanya dia secara langsung tapi dia cukup membuka aplikasi itu, dia langsung mentransfer uangnya sesuai dengan aturan-aturan agama. Nah, ini kira-kira yang harus dilakukan oleh Provinsi Lampung sehingga setelah bulan puasa, setelah Lebaran, angka COVID baik itu yang meninggal maupun yang penularan itu akan melandai gitu kan. Tentu ini menjadi kerja keras kita semua, tidak hanya diserahkan kepada pemerintah, juga masyarakat di kabupaten kota termasuk di kelurahan juga menjaga ini. Artinya di dalam rentang waktu 6 bulan ke depan ini, walaupun kita sudah divaksin, ya kan, kita harus juga menegakkan protokol, menerapkan protokol kesehatan sehingga vaksin yang yang disuntikkan ke warga itu kan ada manfaatnya. Betul gitu. sekali, itu harapan kita ya tentunya melandai Bang Is. Nah Bang Is, ini kan Ramadan penuh tantangan di tahun ini, sedangkan tahun kemarin juga kita memang sudah berada di masa pandemi. Sebenarnya perbedaannya apa Bang Is? Ya, kalau tahun lalu tidak dilakukan pengetatan ya kan, pengetatan bagaimana seharusnya orang melaksanakan sholat taraweh, juga sholat-sholat yang lain di tengah pandemi. Kalau tahun kemarin kan hampir semua masjid, musola juga rumah-rumah ibadah, baik itu gereja, pura ya kan, dan daerah tempat-tempat ibadah lainnya, kalau ada kegiatan keagamaan itu tidak diperbolehkan melakukan kegiatan aktivitas secara nyata. Nah, tahun ini kita boleh melakukannya dengan menerapkan protokol kesehatan. Kalau umpama di masjid itu kapasitasnya 100 orang, dia boleh melakukan sholat tarawih maksimal 50 orang atau 50%. Begitu juga di gereja, melakukan misa, melakukan ibadah
kapasitasnya 100 orang, dia harus melakukan 50%, 50 orang. Juga tentu banyak saudara-saudara kita melakukan ibadah itu lewat daring gitu. Oke, itu memang hal yang harus kita lakukan, Iya. kita pahami agar kurva itu melandai, Bang Is ya. Nah, berarti memang peraturan yang dibuat pada Ramadan kali ini tentunya ini akan benar-benar menekan. Mungkin kemarin di tahun lalu ketika belum ada peraturan yang ketat, itu membuat setelah Lebaran itu kurva itu semakin naik gitu, Bang Is ya. Angkanya naik. Oke, Bang Is. Lalu solusi apa yang bisa ditawarkan sebenarnya yang paling utama atau hal-hal yang harus dilakukan kita masyarakat Lampung atau Provinsi Lampung sendiri untuk menekan COVID-19 ini? Ya, tentu yang pertama kita berpesan, ya kan, bahwa masyarakat atau warga negara ataupun masyarakat yang sudah divaksin untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Vaksin itu adalah untuk membuat kekebalan tubuh, ya kan, sehingga tubuh kita imun tubuh meningkat dan penyakit itu akan tidak mudah menyerang kita. Jangan mentang-mentang sudah divaksin tidak lagi mencuci tangan, ya kan, tidak menjaga jarak, juga memakai masker. Nah, yang harus ditegaskan kepada pemerintah juga masyarakat bahwa di tengah-tengah pandemi ini masih tetap protokol kesehatan itu menjadi nomor satu, nomor wahid. Apalagi di tengah-tengah mau mudik, ya kan, mau Lebaran, mudik, tentu ini juga jadi perhatian kita semua. Hari ini kita kampanyekan bahwa apabila ada pemudik yang mau masuk ke Lampung dengan tidak menerapkan protokol kesehatan, dia akan dikandangi, bahkan dia akan diusir, tanda kutip, untuk pulang ke kampung, ke tempat dia asal. Kenapa? Karena kita harus menjaga jangan sampai angka COVID itu menambah di Provinsi Lampung, juga menjadi klaster baru. Nah, inilah yang perlu kita jaga, perlu kita kawal. Lampung pos mengawalnya supaya masing-masing semua baik itu TNI Polri maupun pemerintah juga gugus tugas dari provinsi sampai ke kabupaten kota, bahkan sampai ke kecamatan dan kelurahan harus menjaga sehingga angka COVID itu tidak naik setelah Lebaran nanti gitu. Oke, intinya itu adalah kesadaran kita semua dan juga sanksi yang tegas juga perlu ya, Bang Is ya. Oke, Bang Is, nanti kita akan kembali untuk membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Sejatinya ibadah kita akan semakin khusyuk ketika kita menjalaninya dengan ikhlas dan mematuhi peraturan atau protokol kesehatan itu harus kita lakukan agar ibadah semakin lancar, dan itu tandanya kita bisa menekan keegoisan. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.